Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Ruli Indrajit SPD. Saya dari LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, pendidikan sejarah. Saya sedang menjalani pendidikan PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 242990166 dan saya lampirkan KTP saya sebagai bukti identitas saya. Saya mengajar di SMA ITB Fathahillah, Kabupaten Ciamis. Pada video kali ini, saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dan mengangkat materi tentang demokrasi liberal dengan metode deep learning dengan diskusi kelompok, memiliki tujuan agar peserta terdidik memahami tentang karakteristik sistem pemerintahan parlementer pada masa demokrasi liberal, termasuk pergantian kabinet yang sering terjadi pada demokrasi liberal yang berlangsung antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Sakit atau apa? Siapa? Sakit. Siapa nih? Febrai. Febrai. Kenapa Febrai? Sakit. Sakit apa? Pusing. Pusing. Pak. Bukan tadi tinggalkan aja. Bukan. Febrai siapa lagi? Tidak salah. Febrai aja. Oke. Sehat ya? Iya, Pak. Salam semua. Oke, sudah berdoa? Oke, kita berdoa dulu bersama-sama dipimpin oleh silakan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Sudah siap belajar? Sudah ya. Oke, hari ini kita akan membahas dan bareng-bareng membahas suatu materi tentang masa parlementer atau masa liberal. Sebelumnya kita coba konektivitas. Oke, biar pengen tahu nih apakah sudah bersama saya atau masih di luar sana. Pertama, tebak-tebakannya. Cluenya adalah kata-kata. Cluenya adalah kata-kata. Pir itu 1. Mangga itu 2. Anggur berapa? 2. Aneh ya? Bisa kayaknya. Bisa ya? Apel itu 2. Jeruk itu 2. Strawberry berapa? 3. Apa kuncinya? Cluenya kata-kata. Cara menebaknya gimana? Dengan huruf O, A, U, E, O. Oke, terbang bersama. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan satu buah video, boleh? Ini kita melihat bagaimana keadaan masa lalu. Ya. Saya ambil dari satu situs, nanti sudah di-share-kan.
Sabang hingga Merauke dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Apa ini? Tak heran jika Indonesia berbagai bidang dikenal hingga mancanegara. Sejak era perjuangan melawan kolonialisme, Indonesia telah membuktikan bahwa salah satu kunci kemenangan melawan penjajah adalah bersatu. Rakyat Indonesia dengan beragam perbedaannya, jika bersatu, bekerja sama dan bergotong royong, terbukti mampu menghasilkan kekuatan yang tak terkalahkan oleh bangsa penjajah. Ada banyak peristiwa bersejarah yang menunjukkan bahwa dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, bangsa Indonesia tetap mampu bersatu. Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Kongres ini bertujuan membangkitkan semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda yang berbeda latar belakang. Kongres menghasilkan satu kebulatan tekad yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ada juga BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari 62 orang yang merupakan tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berasal dari berbagai daerah dan beragam aliran, ditambah 7 orang anggota istimewa yang mewakili pemerintah Jepang namun tidak memiliki hak suara. Ini teks apa? Sudah dikasih ya? Ada yang teks proklamasi. Oke. Dan beberapa hal pandangan kedua pihak Afrika akan setelah cepat ya. tahun Indonesia merdeka. Di hari pemilihan, Ini ada suasana pemilihan umum yang pertama kali dilaksanakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1905. Soekarno pun memberikan contoh keteladanan yang sederhana. Menjadi pemimpin tak harus dilayani secara istimewa. Apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin teman-teman pikirkan saat ini adalah, Anda sudah melihat suasana bagaimana keadaan Indonesia tahun 1950-an, ya. Terus bagaimana kehidupan mereka tergambarkan ya oleh video. Bagaimana masyarakat kita berjalan ya berjalan melewati kehidupan di Indonesia ini ketika setelah kemerdekaan. Yang harus pikirkan tadi, bagaimana perasaan Anda jika Anda hidup di era setelah kemerdekaan dengan banyak harapan tapi juga banyak tantangan politik dan ekonomi. Nah, seperti materi yang sudah kita pelajari dulu, ada pemberontakan G30 SPKI, tuh ada pemberontakan PKI Madiun, APRIS, kemudian ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nah, kira-kira nyaman nggak kita sebagai warga Indonesia jika ada ancaman disintegrasi bangsa seperti itu? Ya. Tapi kalau Indonesia sudah merdeka, kita merasa apa yang kita rasakan? Nyaman. Boleh satu orang katakan. Apa harapannya? Ketika apa sih yang dirasakan ketika kita hidup pada era tersebut? Di awal kemerdekaan. Pasti kan masyarakat Indonesia merasa bahagia kan? Sudah terlepas dari penjajahan. Namun mereka membutuhkan yang perlindungan. Makanya kalau dalam PPKN ya, dalam suatu negara itu harus ada 5 syarat. Yang pertama adalah adanya rakyat atau penduduk. Yang kedua adalah adanya wilayah. 3, norma atau aturan. 4,
pemerintahan yang berdaulat. 5 adalah pengakuan dari negara lain. Nah, kita bahas tentang pemerintahan yang berdaulat. Di mana masanya ada yang disebut masa parlementer. Apa disebut parlementer atau liberal? Ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Saya udah bagi menjadi 4 kelompok, betul? Sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Coba diangkat LKPD-nya. Ya. Di sana, kalau kita perhatikan, silahkan ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertemuan pada hari ini adalah mengidentifikasi latar belakang diberlakukannya sistem demokrasi liberal yang diterapkan oleh Presiden Soekarno, menganalisis karakteristik sistem pemerintahan parlementer pada masa demokrasi liberal, termasuk pergantian kabinet yang sering terjadi. Ya. Kemudian mengidentifikasi program kerja, kebijakan penting dari berbagai kabinet pada masa demokrasi liberal, menganalisis permasalahan ekonomi dan upaya mengatasi masa demokrasi liberal. Pertanyaannya, mengapa pada masa itu kabinet sering berganti dan apa dampaknya bagi stabilitas negara? Silakan berdasarkan LKPD, teman-teman boleh menggunakan buku, boleh menggunakan kelompok yang sudah disediakan, ya, untuk menjawab pertanyaan tadi. Mengapa pada masa tersebut terjadi yang namanya pergantian kabinet? Oke, kabinetnya apa saja sih? Oke, saya bagi. Kelompok 1 angkat tangan. Data KPD ada yang namanya Kabinet Natsir dan Sukiman, betul? Silakan untuk kelompok 1 tugasnya untuk mencari bagaimana program yang dicanangkan oleh kabinet tersebut dan apa yang sudah terrealisasi, bagaimana progres yang terjadi pada kabinet tersebut, bahkan peran aktif dalam keadaan ekonomi, sosial, dan politik. Kelompok 2 angkat tangan. Oke, kelompok 2 tentang masa kabinet Wilopo dan Ali Sastromijoyo. Ya, 1 dan 2. Kemudian kelompok 3 angkat tangan. Oke, kelompok 3 masa Burhanuddin Harahap dan Jaket Kabinet atau Juanda. Ya. Kelompok 4 tentang kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi parlementer. Kelompok 4, Bapak pengen nanti ada hal yang didiskusikan, materi yang disampaikan oleh 3 kelompok sebelumnya untuk nanti dibahas bersama. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Bapak kasih waktu 3 menit cukup? Yakin cukup? Kurang? Kurang? Oke, saya kasih 40 menit. 40 menit untuk mencari materi. 40 menit ya, 40 menit, nanti 10 menit untuk presentasi. Ya. Nanti setiap kelompok akan ada perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya. Gak usah ke depan ya, cukup bejanya saja. Nanti dari kelompok 1 mempresentasikan dulu materi yang akan disampaikan, yang dapatkan hasil diskusinya. Kemudian setelah itu nanti kelompok lain boleh menanggapi dengan pertanyaan, atau bahkan mungkin takutnya dari kelompok 4 nih ada perbedaan apa yang didapatkan dari diskusinya, misalkan tentang kabinet yang dibahas, boleh ada pernyataan. Tapi kalau ada yang ditanyakan, silakan dari kelompok lain juga silakan bertanya. Seperti itu. Nanti bergilir, ya. Nanti ada waktunya, boleh perwakilan 1 orang atau semuanya berbicara. Seperti itu. Dapat dipahami? Bisa ya? Oke. Silakan untuk mulai berdiskusi. Oke, kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan tentang LKPD ya. Bukunya ada? Mau dokumentasi di pasar. Baca saja. Yang penting poin intinya saja yang disampaikan ya. Jangan terlalu panjang. Yang penting kalian memahami. Bapak tidak akan menuntut teman-teman kalian semua untuk harus menghafal, tapi harus memahami.
di bagian belakang LKPD, di bagian halaman 2 itu ada 5 pertanyaan, ya, 5 pertanyaan. Nanti hasil diskusi ini nanti dipaparkan oleh perwakilannya, ya, dipaparkan oleh perwakilannya. Kemudian nanti ada yang menanggapi dan silahkan kerjakan 5 poin ini nanti sebagai kita tarik kesimpulan apa saja yang sudah kita bahas. Oke? Kabinet ya. Oke, Bapak ada kata-kata sedikit sambil diskusi aja ya. Biar mudah untuk menghafal kabinet, itu panjang ya, banyak ya. Dari Natsir, betul nggak? Wilopo, ya. Biar gampang kita menghafal. Ada spidol lain? Oh, di sini berserakan benar. Ada teman di sini? Oh, ya. Nggak ada. Natsir Sukibil libur aja. Ini kata-katanya, ya. Biar mudah, kalau menghafal sebenarnya kan susah ya. Natsir Sukibil libur aja. Natsir itu kabinet. Natsir. Yang kedua, ini Natsir. Kedua, Sukiman. Sukiman. Bil. Wilopo. Li. Ali. Sastro Mido. Jojo. Terus Burhanuddin Harahap. A-nya Ali Sastromi Jojo. Terus Juanda. Nah, ini biar kita menghafal apa? Biar memang Bapak tidak ingin kalian menghafal semuanya. Yang penting yang kabinetnya kita bisa tahu, ya. Dan nanti programnya kita bisa pahami. Ya. Natsir Sukibil libur aja. Boleh tulis ya. Kalau ada yang belum paham, boleh kita bersama-sama diskusi.
Ada yang tanyakan? Tentang kabinet Sukiman. Nasir dan Sukiman. Nah, programnya itu apa saja kira-kira yang dicanangkan pada masa awal kabinet Nasir? Terus diakhiri Nasir itu apa yang mengakhiri kabinet tersebut? Contohnya, misalkan kabinet tersebut berakhir karena kegagalan program kerja misalnya, atau adanya perbedaan paham dengan orang lain. Seperti itu. Nanti ada ciri-ciri bagaimana parameter seperti apa. Nanti dengan mau ya. Ini tentang kelompok alis atau video 1 dan 2. Nanti kalian akan menemukan bagaimana sistem kepartaiannya. Bagaimana itu secara otomatis ya. Nanti sistem kepartaian seperti apa? Saya belum menjelaskan partainya apa, kemudian sistem kepartaian seperti apa. Saya belum menjelaskan. Saya pengen semuanya dari kalian dapat apa sih yang kalian dapatkan dari buku ataupun dari internet yang disediakan. Oke, tentang apa? Arahat dan Juanda. Jaga kabinet. Nah, untuk kelompok 4 lebih ke arah ini ya, lebih ke arah bagaimana sih keadaan ekonomi dan politiknya. Nah, terus nanti bisa disimpulan, nanti sebenarnya bisa menjadi kesimpulan dari semua pembahasan yang dilakukan kelompok 1, 2, 3. Lupa berat enggak juga sih, yang penting itu saya pengen pendapat kalian seperti apa dari kabinet tersebut, apakah itu berdampak baik bagi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Enggak, langsung aja secara keseluruhan. Jadi yang dicari itu bukan perkabinet, kan teman-teman yang lain 1, 2, 3 udah berkabinet. Nah, kita mau mencari bagaimana sistem liberal itu. Kan tadi apa tugasnya? Tugasnya apa tadi? Kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Undang-undangnya. Nah, nanti apa undang-undang seperti apa? Dan parlementer seperti itu. Sehat kan sudah? Nyaman nih kogok? Harus ya? Harus dong, sambil pesantren. Ada yang sudah hafal 10 juz? Enggak, anggaran ada isi ya? Bukan ada dianggap, karena sudah melewati batas ya. 40 juz. Dari mana itu?
wujudnya? Dari ikro. Nah, yang namanya liberal itu apa sih? Liberal. Liberal. Liberal itu apa? Bebas. Liberal. Luas. Hah? Luas. Luas. Apa yang luasnya? Lapangan? Lahan. Lahan apa? Pemerintah. Pemerintahan yang Luas. luas. Apa yang luasnya? Wilayah. Wilayah? Kekuasaan? Nah, Kepemimpinan. Sudah? Sudah dapat materinya? Waktu yang saya sediakan panjang, tapi kalau sudah selesai, misalkan 2 menit pertama, berarti kita harus bahas ya, biar lebih efektif kita bareng-bareng bahas ini. Tutup naik. Kalau muat tutup ya. Nanti mas alat masuk.
Nanti bagian Burhan dan Harahap kelompok berapa? 3 ya. Nanti ada apa di sana programnya? Udah ketemu belum programnya? Ada pemilu tahun 1955 ya? Itu pada masa kalian siapa? Burhanuddin? Oke, untuk yang dari internet, usahakan tidak menggunakan Wikipedia. Jadi menggunakan cari artikel-artikel yang merupakan jurnal ilmiah. Ya, jadi hindari yang Wikipedia, hindari ya. Itu apa? Kontennya biar lebih hasil misalkan artikel atau misalkan bentukannya itu dari karya ilmiah, gitu. Itu kan hasil penelitian ya. Nah, kita bisa kutip dari sana. Oh, Wikipedia Apa ya? Hindari saja, gak apa-apa sih, cuma memang di Wikipedia itu kan semua orang bisa mengedit, ya bisa mengedit. Setelah bapak di Wikipedia itu semuanya bisa mengedit. Yang hasil kan takutnya dalam tanda kutip ada perbedaan materi yang disampaikan. Jadi kalau sumbernya mungkin lebih terpercaya nantinya kalau artikel penelitian jurnal misalkan. Itu sudah bapak dulu pernah mengungkapkan ya. Kita kalau di internet itu carinya jurnal atau artikel ilmiah. Hindari aja Wikipedia, kecuali nggak ada bakat gitu, nggak ada bakat baru kita Wikipedia. Cuma memang biasanya sih kalau sekarang di internet banyak ya materinya ya, apalagi buku juga sudah ada. Kelompok 2 udah beres? tapi mukanya gimana? Pintar kalau orang meledek. Dia kalau pakai tetap warna kuning terus hitam. Kenapa? Oh, 4 sudah? Belum. Awas ya, jangan membuka IG ya. Gunakan Chromebook-nya untuk diskusi. Ya. Pusing. Kenapa Mas Adit? Hari Pak kemarin pusing. Nanti deh, Bapak telepon Mama ya. Iya, pasti kamu ke Bapak. Udah? Kopi enggak? Ekonominya dari mana? Iya.
nanti sampaikan ya. Konferensi itu adalah suatu apa ya? Suatu perkumpulan atau suatu, saya kalau bilang sidang kayaknya kurang tepat, lebih ke arah suatu ajang sosialisasi yang menghasilkan pemikiran, gagasan, bahkan ya untuk mempermudah konferensi meja besar itu beda antara perjanjian sama konferensi itu beda. Kenapa? Karena kalau di perjanjian itu kan dua belah pihak yang melakukan perjanjian. Saya misalkan yang memikirkan hati, saya menolak Tuhan, saya perjanjiannya sebagai keuntungan adalah kalau konferensi itu lebih ke arah di mana seseorang atau suatu kelompok, individu atau kelompok mereka memberikan informasi yang sosialisasikan, bahkan bisa saja mendeklarasikan artinya dalam komisi juga bisa tentang DK gitu kan, dan melakukan pengakuan di negara lain. Ini konferensikan, makanya ada dalam kalau sidang mah kan nanti ada sidang pleno, kebetulannya ada itu membahas permasalahan. Tapi memang dalam operasi juga jika ada permasalahan yang muncul pasti ada, cuma memang tidak besar. Kenapa? Hasil dari perjanjian nantinya, hasil perjanjian berupa kesepakatan nanti dikonferensikan. Nah nanti juga ada uji pendapat yang ahli gitu kan. Dari udah ya berarti ya kelompok ini ya. Kelompok 2 udah semuanya. Pikir lagi. Ekonominya ada nggak? Ada. Berarti ada. Kelompok 1 udah semuanya. Oh, 4 sudah semuanya? Apa Eci? Tapi udara sekarang lagi dingin ya? Oh iya, himbauan juga teman-teman semuanya. Sepertinya cuaca kurang bisa bersahabat ya. Kalau malam itu sangat dingin, terus kalau siang panas banget. Nah, termasuknya cukup ekstrim sih, karena memang biasanya saya kalau malam ya di luar itu jarang pakai jaket biasanya kalau Ciamis. Tapi sekarang semuanya pakai jaket satu aja udah masih terasa dingin. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Satu lagi banyak minum, apalagi di pesantren di Kobok ya, usahakan banyak minum biar bisa menjaga tetap kesehatan. Kalau perlu nih ya, dan sudah terbiasa minum vitamin boleh ya, vitamin yang memang sudah sesuai, misalkan udah konsultasi dengan dokter gitu kan, atau dengan dosis vitaminnya yang normal dan kita tidak ada apa penyakit bawaan, misalkan minum vitamin itu malah di apa gitu kan, seperti itu. Bisa untuk pakai vitamin biar ada booster ya. Obat sudah? Oke, kita mulai presentasinya ya. Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu? Satu. Mau dari kelompok 1 dulu? Oke, silakan kelompok 1. Hasilnya apa yang sudah didapatkan hasil diskusi kalian? Oh siapa? Ya, langsung aja. Nanti ketika sudah memaparkan materi ya, langsung boleh bertanya ya, boleh bertanya. Temennya kalau misalkan sudah ada jawabannya boleh langsung jawab. Tapi kalau misalkan belum, boleh minta waktu untuk jawab misalkan. Silakan. Kita apa ya? Diskusi terbuka ya. Diskusi terbuka. Kalau ada yang tidak dipahami,
Silakan langsung berditanyakan. Silakan, oke Pak. Mau semuanya atau satu orang aja? Perwakilan. Oke, boleh silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masa kabinet Nasir dan kabinet Sukiman Gimana? berdasarkan aspek politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama, kabinet Nasir berdiri dari tanggal 6 September 1950 sampai 27 April 1946. Dari aspek politik, kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan dari Republik Indonesia Serikat, yang dipimpin oleh Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Fokus pada konsolidasi nasional memperkuat pemerintah pusat dan mengurangi pengaruh daerah. Menghadapi tantangan disintegrasi, terutama gerakan separatis seperti Republik Maluku Selatan atau bisa disingkat RMSO. Mengupayakan pemulihan keamanan dan stabilitas politik, namun menghadapi konflik antar partai di parlemen. Dari aspek ekonomi, berusaha memperbaiki kondisi ekonomi pasca revolusi, namun tidak banyak kemajuan karena masa jabatannya yang singkat. Kebijakan ekonomi diarahkan pada pembangunan, tetapi terkendali keterbatasan anggaran dan sumber daya. Fokus pada penguatan struktur ekonomi nasional, namun belum ada program besar yang terrealisasi. Dan dari aspek sosial, fokus pada peningkatan pendidikan dan kesehatan, meski masih terbatas pada perencanaan awal. Mulai menata kembali struktur sosial pasca kemerdekaan, pemerintah menghadapi kesulitan dalam meredam gejolak sosial akibat konflik bersenjata dan ketimpangan sosial ekonomi. Kedua, kabinet Sukiman berdiri dari tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Dari aspek politik, kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiridossan Bujo mengalami krisis kepercayaan karena perjanjian Mutual Security Act atau bisa disingkat MSA dengan Amerika Serikat dianggap mengikat Indonesia dalam blok barat saat perang dingin. Akibat tekanan politik dan protes, kabinet akhirnya jatuh menghadapi pemberontakan seperti TNI atau TII dan gerakan separatis lainnya. Dari aspek ekonomi, pemerintah menerima bantuan ekonomi dari Amerika melalui SMA, MSA, namun menuai kontroversi. Kebijakan ekonomi masih lemah dan belum mampu mengatasi inflasi serta kesenjangan distribusi. Belum ada program reformasi agraria atau industrialisasi yang besar. Dari aspek sosial, kabinet berusaha membina kerukunan antar golongan dan agama, tetapi konflik sekalian dan ideologis masih sering terjadi. Pemerintahan mulai menggalakkan pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun hasilnya belum signifikan. Banyak perhatian sosial tersedot untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Mungkin secara singkat dari aspek dari perbedaan kabinet Nasir dan kabinet Sukiman adalah dari politiknya, kabinet Nasir itu konsolidasi negara kesatuan, konflik parlemen, dan politik dari kabinet Sukiman kontroversi MSA dan tekanan koalisi. Dari ekonomi kabinet Nasir fokus pembangunan tapi minim hasilnya. Dan ekonomi kabinet Sukiman bantuan MSA tapi tidak efektif signifikan. Dan dari sosial kabinet Nasir penataan awal pasca revolusi, dan sosial kabinet Sukiman usaha perbaikan sosial tapi banyak gejolak. Sudah? Sudah? Ada yang ditanyakan? Apa? Silakan. Ada yang ditanyakan boleh? Yang menanggapi? Boleh? Konsolidasi itu apa? Konsolidasi
konsolidasi adalah penggabungan dua entitas atau lebih hingga menjadi kesatuan yang lebih kuat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa? Kondisi Kabinet Sukiman semakin terguncang ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo atau PNI. Munculnya mosi ini berkaitan dengan apa? Ya, baca temennya. Bentar, kalau naksir itu berarti partainya di mana? Ketemu nggak partainya ini? Partainya naksir, kabinet naksir, partai apa? Partai Masyumi. Masyumi? Ya. Oke, Masyumi. Kalau Sukiman? Iman PNI. PNI. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Kelompok dua? Kondisi Kabinet Sukiman semakin terguncang ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo atau PNI. Munculnya mosi ini berkaitan dengan apa? Munculnya masih tidak percaya pada kabinet siapa? Naksir ya? Sukiman. Gimana? Apa tadi? Silakan. Kondisi Kabinet Sukiman semakin terguncang ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo atau PNI. Munculnya mosi ini berkaitan dengan apa? Kaitan dengan karena terjadi beberapa faktor, terutamanya terkait kebijakan luar negeri dan perselisihan internal. Masih tidak percaya diajukan oleh PNI terkait penerimaan bantuan Amerika Serikat melalui Mutual Security Edge yang dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Sudah, ada yang bertanya lagi? Oh, dua banyak yang baca ya? Pengen tahu itu Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, penting kan kita paham ya, bersama-sama ya. Istilah pengusaha pribumi merujuk pada pengusaha yang merupakan penduduk asli suatu wilayah atau negara. Dalam konteks ini Indonesia. Mereka adalah pengusaha yang memiliki usaha dan bisnis di dalam negeri, berbeda dengan pengusaha asing atau non pribumi. Saya pengen tahu. Ada lagi? Lagi Bapak cek. Ya. Sana tuh, jangan saya. Kayaknya presentasi kelompok gua ya. Ya. Nah, yang lainnya bantu. Apa? Lisensi. Apa, Adit? Sama Pak Arif. Lisensi adalah Sari. Lisensi adalah yang resminya diberikan oleh pemilik suatu bank seperti hak cipta, mereka dagang atau paten kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Oke. Udah. Berarti lisensi intinya ada Suatu hak satu. yang Suatu industri. Izin resmi atau legalitas. Ada lagi? Oke, Angela, silakan. Mengapa kabinet Ali Sastro Midjojo merupakan kabinet terlama? Kenapa? Kabinet Ali termasuk kabinet terlama. Non, senang. Kenapa bisa lama?
Jadi yang PKI itu dulu ya. Silakan. Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan kabinet terlama pada masa demokrasi liberal karena mendapat dukungan luas dari berbagai partai politik, terutama dari PNI dan NU yang berkoalisi. Meskipun masa jabatan kabinet ini termasuk yang terlama, kabinet ini juga menghadapi berbagai tantangan dan akhirnya jatuh karena mosi tidak percaya dari parlemen. Oke, saya tambahkan ya. Burhanuddin, sorry. Ali Sastroamidjojo itu salah satu kabinet yang didukung oleh 3 partai besar, PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Yang lainnya 1 partai besar atau 2 partai besar. Kalau ini termasuk koalisi dari 3 partai besar. Itu tambahannya ya. Udah betul tuh tadi dari Esa ya. Saya namakan. Ada lagi? Acep? Oh ya, silakan. Ya, gimana Acep? Bagaimana peran kabinet Ali Sastroamidjojo dalam konferensi Asia Afrika? Konferensi Asia Afrika. Ayo yang lainnya bantu. Apa Renan? Konferensi Asia Afrika. Ini Asia Afrika di Lembang. Iya ada di Lembang. Bandung. Pernah ke Bandung? Pernah Pak? Iya lewat doang. Gimana? Silakan. Berikut peran kabinet Ali Sastroamidjojo dalam inisiator dan perencana. Kabinet Ali Sastroamidjojo melalui visi politik luar negerinya memprakarsai dan merencanakan konferensi Asia Afrika sebagai wadah kerjasama dan solidaritas antar negara-negara di dua benua tersebut. Pelaksana konferensi, Kabinet Ali Sastroamidjojo bertanggung jawab penuh dalam mempersiapkan segala aspek pelaksanaan KA, mulai dari logistik, akomodasi hingga pengaturan acara di Gedung Merdeka, Bandung. Memimpin jalannya konferensi. Sebagai Perdana Menteri, Ali Sastroamidjojo memimpin jalannya konferensi yang dihadiri oleh perwakilan dari 29 negara Asia dan Afrika. Penyebar semangat KAA. Kabinet Ali Sastroamidjojo melalui KAA berhasil menyebarkan semangat kerjasama dan kemandirian bagi negara-negara Asia dan Afrika, serta menginspirasi gerakan Lontong. Pencetus Dasar-Sila Bandung. KAA menghasilkan Dasar-Sila Bandung, sebuah pernyataan berisi prinsip-prinsip dasar hubungan internasional yang menjadi landasan kerjasama dan perdamaian antar negara yang dicetuskan dan disepakati dalam konferensi tersebut. Oh, itu sudah ya. Tadi peran dari Ali Sastroamidjojo itu di KAA juga berperan penting sebagai pelaksana juga untuk berhasilnya konferensi Asia Afrika. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Loh, ya, terima kasih Enda. Udah salam. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya ngantuk ya. Boleh, silakan. Kita SPG mau apa? Tepuk semangat. Ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Aha aha, aha aha, aha aha. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sudah siap? Tentang kabinet apa? Burhanuddin Harahap dan Juanda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang kabinet Burhanuddin Harahap dan Juanda. Kabinet Burhanuddin Harahap diumumkan pada 11 Agustus 1955 dan bertugas sejak 12 Agustus 1955
Judul 1. Pemilu pertama Indonesia 1955 dilaksanakan saat masa kabinet ini, salah satu prestasi terbesarnya. Menekankan netralitas TNI dalam politik, terutama dengan mengganti pucuk pimpinan militer agar lebih profesional dan netral. Berusaha mengembalikan stabilitas pemerintahan meskipun usia kabinet hanya sekitar 7 bulan. Aspek sosial, suasana relatif stabil, rakyat antusias menyambut pemilu pertama, ada upaya memperbaiki hubungan sipil militer serta memberi ruang lebih luas untuk partisipasi masyarakat melalui pemilu. Tetap bebas meski diawasi. Aspek ekonomi, kondisi ekonomi sulit, inflasi tinggi dan krisis keuangan membayangi. Kabinet mencoba menekan inflasi dan memperbaiki anggaran. Namun, karena pendeknya masa jabatan, dampaknya terbatas. Upaya pembenahan keuangan negara dimulai, termasuk audit dan efisiensi di lembaga pemerintah. Masa Kabinet Juanda. Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya, adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu kabinet Zakon. Nyakar kabinet ya. Aspek politik, dibentuk sebagai Zakon Kabinet atau kabinet ahli di tengah kegagalan partai-partai membentuk kabinet stabil. Situasi politik genting, krisis daerah, munculnya pemberontakan PRRI atau Pemesta, serta ketegangan antara pusat dan daerah. Presiden Soekarno mulai mendorong ide demokrasi terpimpin. Terakhir dengan dekret Presiden 5 Juli Dekret Presiden 5 Juli 1959 membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 menandai berakhirnya sistem parlementer. 2. Aspek sosial, suasana sosial cemas akibat ketegangan politik dan keamanan. Deklarasi Juanda 1957 mengubah konsepsi wilayah laut Indonesia dan memperkuat semangat kebangsaan. Ada upaya nasionalisasi perusahaan Belanda yang mempengaruhi semangat anti kolonial. Terakhir, aspek ekonomi, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda sebagai respon atas krisis politik dan ekonomi. Pemerintah menghadapi krisis moneter dan kesulitan keuangan negara. Program ada diluncurkan, termasuk rencana ekonomi nasional, namun pelaksanaan terbatas oleh situasi tidak ada. Silakan sudah? Ya, silakan. Izin bertanya, Pancakarya isinya apa aja? Pancakarya. Apa itu Pancakarya? Silakan. Pancakarya apa sih? Karya. Hasil ya. Izin menjawab, isi Pancakarya adalah membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, menegakkan keamanan dan ketertiban, dan menyusun rencana pembangunan nasional. Lagi. Nanti berkaitan dengan TZMKO ya, dan juga ZEE. Apa itu ZMKO, ZEE itu apa? Nanti panjang lebar ya. Biasanya sudah dibahas oleh guru tercinta kita, PKN ya. Jangan gitu ya. Itu di PKN sudah ada tuh TZMKO dan ZEE. Silakan lagi. Apa itu demisioner? Apa? Apa itu demisioner? Demisioner. Demisioner. Potensioner mah. Nah, cik demisioner. Buat rambut. Buat rambut.
Apa demisioner? Demis. Kalau kita kepengurusan OSIS sudah beres, terus sudah tidak menjabat di OSIS, artinya apa tuh? Sudah turun ya? Nah, itu demisioner. Jadi demisioner adalah iya, pergantian jabatan atau pemilihan, itu demisioner. Jadi bahasanya bukan mantan ya, bukan mantan. Misalkan mantan menteri orang, jadi dia menteri kelautan periode tahun sekian yang sudah demisioner. Seperti itu bahasanya. Jangan mantan ya. Kalau mantan itu hal yang sudah ditinggalkan. Ada lagi? Ya, silakan. Apakah menurut kalian Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil dalam menjalankan tugas transisinya? Berikan alasan. Apakah menurut kalian Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil dalam menjalankan tugas transisinya? Berhasil nggak tuh merealisasikan tugas transisinya? Berikan alasan. Kira-kira pemilu 1995 itu keberhasilan Burhanuddin Harahap atau Ali Sastroamidjojo? Ali atau Burhan? Kan direalisasikan pada masa Burhan kan? Iya. Ya? Ali pemilunya pada masa Burhanuddin Harahap atau pada masa Ali? Burhan kan? Tapi yang mempersiapkan siapa? Ali. Nah, itu masa transisi bentukannya. Jadi tinggal merealisasikan. Bisa nggak pemilu 1955 dianggap sebagai prestasi Ali? Bisa, karena ikut mempersiapkan. Kayaknya pada materi nih kelompok 3 nih. Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo menyerahkan tugasnya, Muhammad Hatta langsung menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap dari Majelis untuk membentuk kabinet baru. Dikutip dari buku sejarah 13, Kabinet Burhanuddin Harahap pun berhasil dibentuk pada 11 Agustus 1955. Anggota kabinet ini terdiri dari 13 partai, namun tetap didominasi oleh Masyumi. Selama menjabat, Kabinet Burhanuddin Harahap telah dihadapkan oleh berbagai macam masalah seperti separatisme, DI atau TII, wilayah Irian Barat, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat. Walaupun begitu, kabinet ini tetap sukses dalam menyelesaikan program kerjanya. Bahkan Kabinet Burhanuddin Harahap menjadi satu-satunya kabinet yang berhasil menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pada 29 September 1955. Oke, itu jawabannya. Cukup ya? Oke, tutup, silakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kira-kira dari semua kabinet tersebut ada nggak kabinet yang dipilih langsung oleh rakyat? Ada? Ada. Tapi semuanya adalah mandat dari presiden atau pimpinan negara dan dipercayai oleh partai. Betul. Ya, silakan yang paling istimewa kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, boleh. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah pemerintahan yang menggabungkan prinsip demokrasi seperti pemilu bebas dan adil, partisipasi rakyat, dan perlindungan hak-hak individu. Ciri-ciri demokrasi liberal: kebebasan individu, pemerintahan berdasarkan hukum, kekuasaan dibatasi dan dibagi, pemilu bebas dan adil, dan pers bebas dan independen. Di Indonesia pernah
pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1999 setelah RIS dibubarkan. Ketika oleh Presiden Soekarno melalui Dekret 5 Juli 1959 karena dianggap tidak substantif secara politik. Kelebihan sistem demokrasi liberal. Tenang itu tenang. Efisiensi dalam pembuatan kebijakan. Lagi dulu. Iya. Boleh tuh dibantu yang lainnya. Silakan. Jangan nangis sih. Jadi apa-apain. Mereka pula. Gantian yang lain coba. Gantian. Kasihan lagi pilak. Kelebihan sistem demokrasi liberal. Liberal. Pengawasan yang baik. Pada masa demokrasi liberal, hal ini terjadi sehingga setiap individu di negara dapat terlindungi karena pengawasan yang terus dilakukan. 2. Pengaruh rakyat. Demokrasi liberal mengutamakan hak rakyat, termasuk suara dan pendapatnya. Dengan demikian, rakyat mempunyai pengaruh penting yang harus didengar oleh pejabat pemerintahan. 3. Kejelasan tanggung jawab. Kinerja harus dipublikasikan dengan terang dan jelas. Inilah mengapa tanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai tanggung jawab maupun kebijakan dapat dilihat publik. Singkatnya, pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan dalam demokrasi liberal dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini terjadi karena kedua pihak berada dalam sebuah nama koalisi atau partai politik yang sama. Kekurangan demokrasi liberal. 1. Susah mencapai tujuan karena banyaknya partai tak hanya menguntungkan bagi peserta politik, namun berbagai persaingan dapat terjadi semakin rumit. Bahkan berbagai senggolan politik dapat terjadi dengan mudah. Penyalahgunaan parlemen. Kekurangan demokrasi liberal yaitu parlemen seringkali digunakan sebagai ajang kaderisasi. Mereka yang pernah mempunyai jabatan nantinya disalahgunakan dalam melamar di jabatan eksekutif lain seperti menteri. Kemudian, silakan. Cukup. Jadi intinya kambilan tersebut kelebihannya apa pada masa parlementer? kebebasan individu. Terus Individu dapat terlindungi dengan baik. baik. Terus Suara rakyat yang didengar. oke. Berarti ada pers mulai bisa berperan ya dalam pemerintahan ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Cukup? Terima kasih Ci. Tepuk tangan untuk Pak. Ini ada ciri-ciri dari sistem liberal di Indonesia, di mana kepala negara tidak menjalankan pemerintahan secara langsung, hanya sebagai bisa simbolik ya, Tapi kenyataannya pada pemerintahan kita itu hasil diskusi kalian ya menemukan tadi ada di Natsir dan lainnya itu pemerintah memiliki peran aktif juga, walaupun tidak langsung. Yang menjalankan pemerintahan itu adalah kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Artinya Perdana Presiden enggak itu membuat suatu laporan kepada Presiden. Nah, disinilah sistemnya ya. Berarti Indonesia menganut sistem RIS, Republik Indonesia Serikat. Apa itu Pak serikat?
Serikat itu apa? Yang dibagi Yang sekarang dengan serikat negara mana? Amerika. Amerika. Jadi terdiri dari beberapa negara bagian yang disatukan ke dalam satu pemerintahan. Disebut dengan perserikatan. Dulu ada Uni Soviet juga sama. Tadi terbahas ya tentang perang dingin. Apa itu perang dingin? Jadi kita bahas perang dingin. Perang dingin adalah ajang terjadinya peperangan antara dua negara adik kuasa ya, yang merupakan pemenang dari perang dunia kedua. Negara mana aja? Uni Soviet dan Ya, US dan USSR atau Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu US ya. Sekarang USA. Kalau yang Uni Soviet USSR. Ya, itu US sama USSR. Nah, dua negara ini adalah dua negara adik kuasa. Dua negara yang muncul sebagai negara pemenang dari perang dunia kedua. Nah, masa parlementer kita itu yang kita bahas, Pak, di dunia internasional sedang perang dingin. Pak, perang dingin itu bagaimana sih? Nah, pertanyaan dari saya nih. Perang dingin itu gimana sih? Perang dingin lempar-lempar es gitu maksudnya. Yang kalau kalian ketahui apa perang dingin? Hah? Tanpa apa? cuacanya dingin. Cuaca dingin. Di Indonesia kapan dingin? Di Papua. Perang yang tenang. Jadi Tidak diketahui berperang dalam kesunyian. seperti curhat ya. Perang dingin itu perang tanpa menggunakan persenjataan. Mereka ada perlombaan persenjataan, pengembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, itu pada persaingan terus. Dan yang paling utama adalah perang ideologi atau pemikiran. Makanya di sini mulai bicara ada yang disebut dengan komunis, ada yang nasionalis, ada yang sosialis ya. Nah, itu adalah suatu ideologi yang disebarkan. Pengaruh liberal oleh Amerika Serikat, betul kan? Nah, pengaruh komunis oleh Uni Soviet. Makanya di situ ada yang namanya, kalau membahas tentang perang dingin lebih dalam nanti di sudah minatan ya. Nah, kali ini sekilas saja itu perang dingin. Nah, makanya Indonesia di sini ada gerakan blok. Apa dengan gerakan blok? Karena adanya terjadinya perang dingin itu membuat dua kubu besar, blok timur dan blok barat. Nah, nanti negara kecil, kan dampak dari perang dunia II itu munculnya negara-negara kecil yang merdeka. Nah, negara kecil tersebut diklaim atau bukan diklaim ya, lebih ke arah negara-negara kecil itu diarahkan agar memihak antara blok barat dan blok timur. Tapi Indonesia dengan gagahnya menyatakan kami tidak memihak pada blok barat ataupun blok timur. Kita Indonesia tuh negara yang baru merdeka, tapi juga menetapkan saya tidak memihak. Maka ada gerakan non blok. Tuh, tadi terbahas ya, ada gerakan non blok ya, tapi tidak ditanyakan ya. Untung aja tidak ditanyakan. Nah, tadi yang ditanyakan, Pak, politik kebijakan Alibaba ya. Nah, Alibaba itu penamaan ya, penamaan. Jadi Ali itu adalah bagi pengusaha pribumi, Baba itu bagi pengusaha asing. Dibedakan, tujuannya apa? Lebih mudah. Penamaannya dibedakan, lebih mudah dalam melakukan perdagangan. Untuk apa? Agar tidak merugikan kaum pribumi. Sama dulu, Hos Cokro Aminoto pernah membentuk yang namanya Serikat Dagang Islam. SDI tersebut ya, tujuannya apa? Untuk bisa mengakomodasi bahkan mewadahi setiap para pedagang Islam. Bahkan yang paling utama adalah pedagang pribumi. Kenapa? Kalau sendiri-sendiri mereka berdagang, mereka akan kalah dengan orang asing seperti
Cina sudah masuk ya. Kemudian dari Eropa itu mahal. Makanya Aminatun bentuk SDI sama, kali bawah juga sama. Agar apa? Tidak terjadi monopoli perdagangan. Itu ya tentang tadi ada beberapa. Kalau LMS, DTI itu berantakan ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa adanya ancaman disintegrasi bangsa. Oke. Izinkan Bapak menjelaskan sedikit ya tentang kabinet tadi yang sudah teman-teman semuanya bahas. Nah ini yang tadi dibahas tentang kabinet yang sangat penting pada masa demokrasi liberal. Kesimpulannya apa nih kalian? Kira-kira ada yang berani menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas? Angkat tangan, boleh? Yang mau memberikan kesimpulan? Kelompok 1, 2, kelompok 1, kelompok 3, 2 atau 1 atau kelompok 4? Ada yang menyimpulkan? Hasil diskusi kita? Silakan. Nah, kelompok 4 mungkin bisa menyimpulkan? Yo. Ada? Atau gini aja, kita buka bagian lembar kedua. Silakan. Sudah diisi? Sudah. Nah itu juga bagian dari kesimpulan. Boleh silakan perwakilan saya membacakan isi dari jawaban kalian. Boleh. Poin 1. Apa saja sih fakta penting yang terjadi dalam aspek kamu pelajari selama masa demokrasi liberal? Dari kelompok 2 deh. Apa fakta penting yang kau dapatkan? Di Indonesia ditandai oleh beberapa faktor penting dalam aspek politik dan ekonomi. Secara politik, masa itu ditandai oleh sistem parlementer yang kaku, sering terjadi pergantian kabinet dan ketidakstabilan politik. Secara ekonomi, terjadi upaya pembangunan ekonomi yang kurang berhasil, inflasi yang tinggi, dan masalah defisit anggaran. Sudah? Itu tentang kamu pelajari ya, yang penting. Ada lagi yang berpendapat? Mungkin beda jawabannya? Beda apa isinya? Demokrasi liberal didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1950 dan sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden hanya sebagai simbol negara, sementara kabinet diangkat oleh Parlemen. Oke. Kemudian kita juga apa sih tantangan atau masalah utama yang muncul dalam aspek politik, ekonomi dan sosial? Apa sih tantangannya bagi kabinet? Stabilan pemerintah. Stabilan pemerintah. Terus salah satu tantangan utama pada masa demokrasi liberal ada krisis ekonomi. Kira-kira kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini ada apa saja? Gunting, Safrudin, terus gerakan benteng. Ya, itu suatu kebijakan. Terus bagaimana sih kondisi demokrasi liberal dengan kondisi sekarang? Bisa dibandingkan nggak? Bisa. Menurut kalian gimana tuh perbandingannya antara masa liberal dengan kondisi pemerintah saat ini? Mau satu mungkin silakan. Ayo silakan mulai berbicara. Opat. Di masa liberal, pemerintah hanya sebagai simbol. Terus kalau sekarang? Pemerintah juga ikut ambil. Andil. Contohnya pemerintah ikut andil itu apa sekarang? Pengambilan kebijakan, mengatur pemerintahan, mengambil kebijakan gitu. Oke. Yang lain mungkin?
Oke, semuanya. Kalau saat ini? Ekonomi Indonesia lebih maju dan beragam. Oke, berarti kita mulai upgrade ya dalam aspek ekonominya, sosial dan politiknya. Kemudian, apa sih pelajaran penting yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Demokrasi. Jadi tahu ya, ternyata Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal dan pernah menjadi negara serikat atau Republik Serikat. Betul. Kita sistemnya Republik Serikat dengan sistem pemerintahan parlementer, betul? Menggunakan undang-undang sementara tahun 1950. Ya. Silahkan, ditanyakan. Nah, ini merupakan kesimpulan, dapat dikatakan kesimpulan ya, program kerja yang lebih ke arah di mana program tersebut dijalankan oleh kabinet dan dianggap penting. Satu, Natsir tadi nomor 1, saya sudah terbahas, ada rehabilitasi ekonomi. Kedua, Sukiman, perjanjian MSA, sudah tadi tanyakan ya, ada MSA dengan Amerika Serikat. Peristiwa 17 Oktober pada masa Wilopo. Kemudian apa? Hari 1 dan 2, pelaksanaan pemilu. Nah, ini tadi yang saya tanyakan. Pemilu itu dilaksanakan yang direalisasikan oleh Gubernur Harap, tapi direncanakan secara utuh oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo. Nah, juanda ada deklarasi juanda tentang wilayah laut Indonesia. Apa itu TZMKO dan JEE nanti yang dibahas ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bahas tentang TZMKO dan JEE. Nama sebelum sana, pertemuan selanjutnya sebagai bahan kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Silakan teman-teman, nanti saya juga akan bagi kembali kelompok, tapi saya akan acak kembali kelompoknya. Kita bahas tentang demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin itu terpusat, ya, terpusat berbeda dengan sistem demokrasi liberal. Oh ya, ada lupa satu hal lagi. Ada Dewan Konstituante atau konstitusi. Apa itu Dewan Konstituante? Dewan yang bertugas untuk menyusun undang-undang baru. Kenapa? Karena kalau presidensial itu kemarin kita bahas adanya Undang-Undang 1945. Kalau liberal, undang-undang sementara 1950, terus nanti kembali lagi pada undang-undang 1945 pada demokrasi terpimpin sampai dengan saat ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Takutnya ada yang ditanyakan belum dibahas. Ini pemilu ya, pemilu yang dilaksanakan oleh Gubernur Harap tahun 1955. Ada PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Nah, pemenangnya siapa? PNI. Keduanya Masyumi. Konstituante pemenangnya PNI. Kedua Masyumi. Ini sudah ada jumlah kursi ya, termasuk itu ada raihan suara yang dimiliki oleh partai berdasarkan apa? Parlemen. Nah, akhir demokrasi liberal diakhiri dengan apa? Dekret presiden. Apa penyebabnya dekret presiden? Terjadi perdebatan yang sangat berlarut dalam. Oke, nah itu akhir masa demokrasi liberal. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Ya, kenapa bisa berakhir ya? Baik itu tentang untuk kembali pada Undang-Undang 1945. Oke, itu saja mungkin luar biasa untuk hari ini. Terima kasih. Setiap kelompok sudah berperan aktif dalam diskusi bersama kita tentang demokrasi liberal. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari dapat menjadi ilmu pengetahuan bekal bagi kita semua
Bismillah. Kita pelajari untuk masa sekarang agar tidak diulangi kembali kesalahannya, ya. Dan untuk sekarang kita jalani untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Maka insya Allah kehidupan kita di masa yang akan datang lebih cerah. Itu saja mungkin dari Bapak. Sekian, terima kasih. Pertemuan selanjutnya saya sudah sampaikan tadi kita akan membahas tentang demokrasi terpilih. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini belajar apa? Istirahat. Istirahat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.